Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan operator yang sangat kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu dalam daring seperti saat ini. Walaupun kondisi kita daring, saya yakin Bapak Ibu tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami hanya menghimbau saja nanti materi secara jelas, secara detail bisa panjenengan unduh atau nanti dipelajari baik secara audio visual maupun nanti secara dicetak panjenengan sendiri. Yang kami tegaskan, jadi untuk verbal TIK ini jadi diharapkan sesuai cut off yang telah ditetapkan. Jadi 30 April ini semua sekolah di Kabupaten Jepara telah input isian validasi TIK. Dan yang saya tegaskan lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, asesmen nasional ini adalah sudah suatu kebijakan nasional dan panjenengan harus mengikutinya. Asesmen nasional bukan sebagai, jadi AN itu bukan evaluasi individu siswa. Hasil asesmen nasional dapat ditindaklanjuti oleh sekolah. Dan asesmen nasional ini tidak menambah beban siswa kelas 6, terutama yang di SD. Jadi karena AN ini sifatnya evaluasi, jadi panjenengan selaku kepala sekolah tidak mewajibkan, katakanlah kemarin saya hasil rapat di Jakarta, itu lalu panjenengan menyiapkan anak-anaknya mengikuti bimbel atau yang lain, melatih atau yang lain. Jadi asesmen nasional itu hanya untuk evaluasi secara nasional. Jadi pemetaan dan potret mutu SDMI yang di kita SDMI, jadi sebenarnya itu juga menyangkut SMP MTS, juga SMA SMK, semua di daerah. Jadi pesan saya, panjenengan tidak perlu menyiapkan secara khusus, lalu mengundang bimbel bimbingan belajar untuk anak-anaknya. Untuk saat ini yang kami tekankan lagi, jadi sampai tanggal 30 April usahakan verbal ini tuntas. Di Kabupaten Jepara telah melakukan isian verbal TIK ini. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong dampingi operator. Jadi isian verbal TIK ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Kepala Sekolah. Operator itu hanya yang menginput. Jadi sekali lagi operator juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi nanti pun siswa akan dipilih secara acak oleh sistem melalui aplikasi Dapodik. Jadi tidak panjenengan tidak menunjuk peserta didik yang akan mengikuti yang akan mengikuti AN ini. Jadi asesmen nasional ini jadi akan menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah madrasah dan pemerintah daerah pada khususnya
untuk mengevaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Jadi intinya yang segera panjenengan siapkan saat ini sampai tanggal 30 April ini Verval TIK harus tuntas. Sekali lagi, operator juga tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jangan sampai operator nanti input dalam input Verval TIK ini hanya berdasarkan sepengetahuannya saja, tetapi juga harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Artinya Bapak Ibu Kepala Sekolah tetap harus mendampingi dalam isian Verval TIK ini agar hasilnya nanti real dan valid. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti selanjutnya materi oleh rekan kami mohon izin, kami juga saat ini akan berkoordinasi dengan Satkor di kecamatan yang hari ini ada rakor di Kecamatan Kota Jepara. Jadi di Kecamatan Jepara nanti kami juga akan menyampaikan hal-hal yang bersifat umum kebijakan. Jadi nanti kami mohon izin selanjutnya materi nanti oleh rekan kami. Mohon nanti kalau kurang jelas panjenengan bisa tanyakan langsung melalui daring ini. Jadi nanti pun akan ditampilkan juga tanya jawab yang ada di seputar AN ini. Jadi nanti panjenengan bisa pelajari. Jadi saat ini nanti terangkum semua tanya jawab secara nasional yang banyak ditanyakan oleh di satuan pendidikan nanti sebagai pelaksana AN itu. Jadi saya mohon diri izin nanti selanjutnya rekan kami yang akan melanjutkan materi Verval TIK ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Widiantoro atas waktunya memberikan sambutan pada materi Verval TIK dan asesmen nasional pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bantu lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai asesmen nasional. Mungkin tadi di depan sudah banyak yang melihat video penjelasan singkat ya terkait AKM dan asesmen nasional serta sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana di situ juga beliau menjelaskan terkait asesmen nasional serta mekanisme dari AKM. Yang saya bagi yang suaranya kurang jelas, mungkin volumenya bisa dibantu dibesarkan Bapak Ibu sekalian. Volume audio pada komputer masing-masing atau di aplikasi Zoom-nya. Tes, tes. Suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Halo, tes. Bagi yang sudah kedengaran jelas, bisa dibantu melambaikan tangan ke kamera. Karena ini beberapa sudah ada yang bilang jelas, ada yang bilang belum. Jelas sekali. Halo, sudah jelas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke materinya ya.
Oh iya, bagi yang kameranya tidak bisa menampilkan gambar karena koneksi ataupun kameranya sedang rusak, nggak apa-apa. Yang penting nanti mohon menyimak materinya ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah dijelaskan di video penjelasan singkat terkait asesmen nasional, dan tadi juga Pak Widi sudah menyampaikan secara singkat apa itu asesmen nasional. Kurang lebihnya adalah mungkin banyak yang menganggap sebagai pengganti UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Tapi lebih jelasnya asesmen nasional itu dirancang sebagai atau untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan baik itu sekolah dasar ataupun menengah. Nah, kalau untuk prestasi siswa yang menilai adalah pendidik dan satuan pendidikan atau sekolah. Untuk kepesertaan sendiri, asesmen nasional diikuti itu tidak oleh semua murid dalam satu kelas, Bapak Ibu sekalian. Itu nanti ditentukan dari pihak pusat, dari Kemendikbud, by sistem, dipilih secara acak. Pesertanya adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian tidak menjadikan beban untuk kelas siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 ataupun siswa tingkat akhir. Dan tidak juga digunakan untuk PPDB ya. Dan itu tidak memberikan konsekuensi kepada guru, sekolah, ataupun Pemda. Asesmen nasional hanya digunakan sebagai baseline. Untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh semua sekolah ataupun madrasah. Nah, untuk asesmen nasional itu ada 3 komposisinya, yaitu terdiri dari AKM literasi numerasi yang tadi sudah dijelaskan di video singkat sebelum acara dimulai, kemudian ada survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Untuk AKM literasi dan numerasi serta survei karakter itu nanti yang melakukan adalah para murid. Untuk survei lingkungan belajar dilakukan oleh guru dan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini tadi instrumen yang saya sebutkan. Ini piramida penyusunnya. Jadi antara kegiatan yang dilakukan oleh siswa yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, dan oleh guru dan kepala sekolah hanya melakukan survei lingkungan belajar, ini menjadi satu kesatuan dalam instrumen yang bernama asesmen nasional. Untuk bentuk soalnya seperti tadi yang sudah disampaikan ya di video, itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Kalau untuk bentuk soal non-objektifnya adalah uraian. Nah, ini kemudian untuk poin-poin selanjutnya yaitu siapa saja sih peserta asesmennya. Kalau untuk guru atau pendidik adalah guru yang aktif mengajar, baik itu ASN ataupun non-ASN, dalam satuan pendidikan dan terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS. Kemudian, guru atau pendidik yang mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan tempat dia mengajar. Nah, jadi ini gini, kalau guru itu mengajar lebih dari satu sekolah, itu dia mengikuti survei lingkungan belajar itu 2 kali, di sekolah A dan sekolah B, sesuai tempat mengajarnya ya.
Kemudian guru pendidik pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional, tetapi mengikuti AN, tetap mengikuti AN. Ini di SLB ya, nyon sewu Bapak Ibu sekalian. Jadi guru tetap mengikuti survei lingkungan belajar, meskipun siswanya tidak mengikuti asesmen nasional. Kemudian guru yang berkewarganegaraan Indonesia atau WNI di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri atau satuan pendidikan kerjasama dan program pendidikan kesetaraan yang ada di luar negeri. Itu juga didaftarkan sebagai calon peserta asesmen nasional. Kemudian guru atau pendidik yang berkewarganegaraan asing di sekolah luar negeri, satuan pendidikan kerjasama dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri dapat juga mengikuti AN. Kemudian untuk kepala satuan pendidikan atau biasa disebut kepala sekolah yang mengikuti yaitu kepala sekolah yang aktif menjabat sebagai kepala satuan pendidikan, baik itu sebagai ASN atau non-ASN pada satuan pendidikan dan terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS. Kemudian kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah yang menjabat pada lebih dari satu satuan pendidikan itu ikut asesmen nasionalnya di satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas. Jadi kayak seperti tadi di atas kan poin guru ikut dia mengajar di 2 sekolah, ikut asesmen nasionalnya juga di 2 sekolah tersebut. Jadi nanti mengisi survei lingkungan belajarnya 2 kali. Kalau kepala sekolah berarti juga. Kalau menjabatnya di lebih dari 1 sekolah, berarti ikutnya di 2 sekolah tersebut. Kemudian kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya tidak mengikuti AN, beliau tetap harus mengikuti asesmen nasional. Kepala sekolah SLB-nya tadi. Poinnya sama seperti guru. Kemudian satuan pendidikan yang berkewarganegaraan Indonesia atau WNI di sekolah Indonesia luar negeri atau satuan pendidikan kerjasama dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri itu juga didaftarkan dan ikut sebagai calon peserta asesmen nasional. Terus tadi juga poinnya sama seperti yang di atas, yaitu kepala satuan pendidikan yang berkewarganegaraan asing atau WNA di sekolah Indonesia luar negeri, satuan pendidikan kerjasama dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri dapat juga mengikuti asesmen nasional. Nah, ini contoh studi kasus tadi kalau guru ataupun kepala sekolah mengajar atau menjabat di lebih dari 1 sekolah. Nah, ini contoh kasusnya adalah guru A, dia mengajar di sekolah 1, kemudian mengajar di sekolah 2. Nah, guru A tersebut akan mengerjakan survei lingkungan belajar 2 kali, yang satu untuk sekolah 1, kemudian ngisi lagi untuk sekolah yang kedua. Jadi dia tetap mengisi 2 kali ya, guru dan kepala sekolah. Jadi enggak cuma ngisi sekali. Jadi di mana guru itu mengajar atau di mana kepala sekolah tersebut menjabat, dia akan mengisi survei lingkungan belajar. Kalau ini untuk timeline tahapan asesmen nasional yang insya Allah dilaksanakan tahun ini untuk sekolah dasar, sekolah SMP dan SMA juga. Kemarin periode Januari sampai Maret sampai awal April ini kan ada rakor sama sosialisasi sama pelatihan teknis persiapan AN di mana tim dari Kabupaten Jepara dan kabupaten lain se-Indonesia sudah dikirim untuk melaksanakan pelatihan tim teknis. Kemudian nanti direncanakan bulan Mei sampai Agustus adalah simulasi dan gladi bersih dari AN. Untuk pelaksanaan asesmen nasionalnya sendiri
antara bulan September sampai Oktober itu nanti bertahap ya. Kalau tidak salah yang sekolah dasar atau SD dan setingkatnya itu nanti Oktober. Nanti ada tanggal pastinya di bawah, slide di bawah. Nah, nanti untuk pelaporan hasil akan dilaksanakan bulan Desember atau akhir. Jadi gini, kalau misal sekolah dasar Anda tidak memiliki infrastruktur TIK yang memadai, bisa menumpang ke sekolah lain. Nah, itu nanti siapa yang menentukan? Itu nanti dari pihak dinas melalui Verval TIK. Untuk lebih lanjut nanti itu dijelaskan Mas Danus terkait Verval TIK-nya. Nah, kemudian ini tadi untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Yaitu tadi instrumennya kan ada AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk SD sendiri, perencanaan untuk pelaksananya sendiri adalah Oktober di minggu terakhir. Kemudian ini tadi untuk dari tanggal 27 sampai 30. Nah, ini kurang lebih adalah perbedaan dari ujian nasional dan AKM ya untuk soal-soalnya. Kalau di ujian nasional kan format soalnya pilihan ganda serta nanti ada isian singkat. Nah, kalau di AKM sendiri seperti tadi sudah dijelaskan, ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian ada isian singkat dan uraian. Untuk komposisinya sendiri, kalau ujian nasional itu pengetahuannya 40%, kemudian aplikasinya 40%, serta penalaran 20%. Tapi kalau di AKM ada perbedaan yang cukup mencolok yaitu pengetahuan 20%, kemudian aplikasinya lebih banyak yaitu 50%, serta penalarannya hanya 30%. Kemudian kalau soal ujian nasional, konteksnya kan 50% soal tidak menggunakan konteks. Berbeda dengan AKM, di mana semua soal diberikan konteks, yaitu konteks personal, sosial, budaya, serta sains. Kemudian untuk ujian nasional, teks untuk stimulus soalnya berisi 2-3 paragraf, terdiri dari 100 kata. Ilustrasinya pun hanya sedikit. Jadi hanya ada satu teks untuk menjawab satu soal. Sedangkan pada AKM, panjangnya itu bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11 contohnya yaitu panjang teksnya aja sampai 700 kata. Kemudian teks disertai ilustrasi serta nanti ada infografisnya. Jadi kayak ada, kalau ilustrasi kan gambar, infografis mungkin data-data pendukung yang ditambahkan pada gambar tersebut. Kemudian ada juga soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Kemudian untuk format jawabannya, ujian nasional kan semuanya jawaban tunggal. Nah, kalau untuk AKM nanti akan disediakan soal dengan jawaban terbuka. Kemudian perbedaan yang terakhir, ujian nasional untuk administrasi pelaksanaannya berbasis komputer CPT, kalau AKM berbasis komputer MSAT. Nah, kemudian untuk ini sebagai penunjang dari asesmen nasional, yaitu pendataan ya. Mungkin nanti akan banyak yang bertanya, kalau SD yang ditata atau pesertanya yang mana Pak? Yang didata ataupun peserta yang akan mengikuti asesmen nasional adalah saat ini siswa kelas 4 pada semester genap. Kemudian nanti dia akan melaksanakannya, siswa tersebut saat melaksanakan asesmen nasional, dia adalah siswa kelas 5 semester ganjil. Jadi yang didata adalah saat ini siswa aktif yang sedang duduk di kelas 4.
Ini ya untuk penjelasannya ya, ada di tabel yang paling atas untuk jenjang SD, SDLB, MI, SDTK, dan ADWP. Itu juga berlaku untuk jenjang ULA ya. Pendataannya yaitu siswa-siswa yang sedang duduk di kelas 4 saat ini sedang mengikuti pembelajaran semester genap, kemudian saat pelaksanaan tes mereka sudah naik ke kelas 5 dan sedang mengikuti pembelajaran semester ganjil. Sebagai catatan yang penting dan perlu diingat-ingat ya, calon peserta didik yang ikut asesmen nasional yaitu siswa-siswa yang terdaftar dalam Dapodik yang memiliki nomor induk sekolah nasional dan datanya harus valid ya. Itu perlu jadi perhatian kita semua, terutama teman-teman operator. Nah, ini tadi seperti yang dijelaskan di depan. Untuk kepesertaannya yaitu siswa kelas 5 semester ganjil. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah maksimal 30 siswa. Ini nanti siswanya adalah siswa-siswa yang sudah ditentukan secara sampling acak oleh Kemendikbud dari pusat. Kemudian nanti akan dipilih 5 siswa cadangan. Jadi ketika dari 30 jumlah siswa yang mengikuti asesmen nasional, ada satu siswa yang tidak bisa hadir, nanti otomatis akan ditambahkan dari siswa cadangan yang juga masuk list secara acak ya dari Kemdikbud. Kemudian ketentuan yang lain adalah asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan yang memiliki NPSN serta tercatat di Kemdikbud, termasuk SPK dan SILN. Ini Sekolah Indonesia di Luar Negeri sama SPK tadi yang disebutkan di depan slide tadi ya awal. Kemudian asesmen nasional diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Jadi kalau kalau siswanya tidak bisa mengerjakan secara mandiri, maka tidak harus mengikuti asesmen nasional. Kemudian ketentuan lain, siswa SLBA, SLBC, dan SLBG tidak mengikuti asesmen nasional. Nah, ini tadi komposisi pesertanya, jumlahnya sesuai yang tadi disampaikan, peserta utama yang dipilih acak adalah 30, kemudian nanti ada siswa cadangan sebanyak 5. Nah, untuk yang kelas pendataannya yang didata adalah saat ini siswa kelas 4 yang sedang mengikuti pembelajaran semester genap, kemudian nanti waktu pelaksanaan tes, mereka adalah siswa kelas 5 yang sedang mengikuti pembelajaran semester ganjil. Nah, ini pemilihan peserta didiknya ini adalah atribut-atribut yang menempel pada siswa ya. Kalau yang ini adalah pemilihan atribut yang menempel pada peserta didik dari hasil sampling berdasarkan sosial ekonominya. Ya, kemudian untuk pelaksanaannya. Untuk moda pelaksanaannya kan pemakai komputer. Nah, itu bisa memilih 2 opsi. Mau online atau secara semi online. Kalau untuk online dan semi online nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian moda pelaksanaan selanjutnya, poin kedua, berbagi sarana prasarana atau resource sharing dalam pelaksanaan AN. Ini yang tadi sempat saya singgung di awal, yaitu apabila sekolah tidak memiliki infrastruktur yang memadai, bisa nanti kita atur untuk menopang di sekolah lain yang infrastrukturnya lebih menunjang, seperti tersedianya komputer server, komputer klien,
bandwidth-nya juga memadai untuk semua siswa sebagai klien saat melaksanakan asesmen nasional, dan lain-lain. Kemudian setiap satuan pendidikan atau sekolah dapat melaksanakan asesmen nasional dalam 2 batch. 2 gelombang, mungkin lebih akrabnya dengarnya 2 gelombang ya. Untuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasan dari panitia daerah mengkoordinasi untuk tempat pelaksanaan AN terutama yang menumpang. Nah, ini sekolah-sekolah yang infrastrukturnya belum memadai nanti akan dikoordinir dari dinas akan menumpang di mana. Untuk ketentuannya sekolah itu nanti bila dia tidak ada fasilitas penunjang yang memadai akan menumpang ke sekolah terdekat dengan maksimal jarak kurang lebih 5 km. Kemudian dalam 1 hari pelaksanaannya ada 3 sesi ya. Masing-masing sesi maksimal 2 jam. Kemudian dilaksanakan dalam 2 jadwal. 4 hari berturut-turut. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Jadi kayak ujian-ujian biasa ada pengawasnya. Kemudian pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Jadi ini pengawasnya itu silang, bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Kemudian pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Jadi bisa di mana aja, tergantung nanti kita dari pihak dinas yang mengatur ya. Terutama bagi sekolah-sekolah yang menumpang. Kemudian pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan asesmen nasional atau di luar jam pelaksanaan, sesuai kurun waktu pelaksanaan asesmen nasional. Jadi bisa dilakukan sendiri-sendiri pakai gadget masing-masing untuk survei lingkungan belajarnya. Bisa saat sedang pelaksanaan asesmen nasional atau di luar jam pelaksanaan AN. Kemudian poin-poin selanjutnya yaitu pergantian peserta sampel. Jadi kan nanti tadi disebutkan ada peserta cadangan 5 siswa. Nah, itu dapat menggantikan peserta utama apabila peserta yang 30 orang tadi salah satunya ada yang berhalangan hadir, terus nggak bisa mengikuti asesmen nasional dengan ketentuan alasannya sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan ya. Kemudian peserta cadangan bisa mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Jadi kalau di tengah-tengah peserta utamanya itu nggak bisa melanjutkan, tidak bisa digantikan oleh peserta cadangan untuk melanjutkan asesmen. Jadi harus mulai dari awal. Kemudian untuk peserta susulan dan penjadwalan ulang asesmen nasionalnya ya, tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir, baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Kemudian bila asesmen nasional di satuan pendidikannya nggak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali, contohnya listrik padam, tidak ada sumber tenaga cadangan seperti genset, kemudian terjadinya bencana alam, ini kan kita nggak bisa memprediksi ya. Nah itu baru bisa dijadwalkan asesmen ulang. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, asesmen nasional ini dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten atau kota, satuan pendidikan, serta panitia di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Nah, ini contoh dari pelaksanaan asesmen nasional untuk ininya, alokasi waktunya ya. Tadi kan dijelaskan dalam satu pelaksanaan bisa dilakukan 2 batch. Nah, dalam satu batch itu dilaksanakan yaitu 2 hari. Untuk hari pertama, kalau untuk SDMI, durasi tes literasi adalah 75 menit.
Kemudian survei karakter 20 menit. Nah, di hari kedua, tes numerasi durasinya adalah 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar durasinya 20 menit. Berbeda dengan yang tingkat SMP ya. Untuk yang SD nggak terlalu lama. Nah, ini contoh penjadwalan kegiatan asesmen nasional. Nah, ini contohnya dibikin 3 sesi. Pelaksanaan 2 hari. Ini satu batch ya. Satu batch terdiri dari 2 hari. Dalam 1 hari terdiri dari 3 sesi. Sebenarnya sama, tiap sesi sama, hanya membedakan pembagian waktunya saja. Ini mungkin kalau yang ini terkait dengan jumlah peserta. Jadi kan kalau jumlah komputernya kurang memadai, tapi memenuhi persyaratan minimum, maka dibagi menjadi 3 sesi. Contoh kasusnya adalah jumlah komputer hanya ada 15, jumlah komputernya hanya ada 5, kemudian pesertanya hanya ada 15. Ini kan sebenarnya di bawah minimum, tapi terpaksa dilakukan. Apabila seperti itu kasusnya, dibuat jadi 3 sesi seperti ini. Dengan catatan sesi 1 itu dilakukan oleh 5 peserta, sesi 2 5 peserta, kemudian sesi 3 5 peserta lagi, jumlahnya kan sesuai 15. Kemudian untuk pembiayaan pelaksanaan asesmen nasional di masing-masing satuan pendidikan menggunakan dana BOS. Nah, untuk murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi asesmen nasional. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Untuk peran murid yaitu murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk KN, terutama murid kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, sehingga mereka dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian untuk guru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Pihak sekolah bisa memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, sehingga nanti bisa memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk evaluasi dan perencanaan program. Orang tua pun tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan asesmen nasional. Jadi lebih baik untuk anaknya lebih didorong untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Jadi intinya tidak ada yang diberatkan atau tidak memberatkan pihak manapun dalam pelaksanaan asesmen nasional ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi untuk asesmen kompetensi minimum itu ada websitenya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau mengakses, mungkin mau mencoba soal-soalnya, kemudian juga ada aplikasi untuk menu coba AKM-nya itu ada. Untuk alamatnya ini di pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Di situ banyak video-video penjelasan seperti yang tadi saya kutip untuk penyampaian di depan sebelum mulai materi. Kemudian ada buku tanya jawab, question and answer juga. Kemudian ada video panduan juga di dalam web ini. Kemudian nanti juga ada contoh-contoh soal dari berbagai level pembelajaran ya. Jadi siswanya nanti bisa diajak untuk coba-coba mengerjakan.
semacam simulasi lah terkait dengan AKM. Lengkap di webnya ini. Ya, slide-nya selesai. Ya, ini sedikit saya jelaskan terkait infrastruktur TIK pada satuan pendidikan, di mana ini yang harus dipenuhi atau spesifikasi minimum agar sekolah bisa melakukan asesmen nasional baik itu secara semi online ataupun secara full online. Nah, mungkin kalau yang di teman-teman operator SMP mungkin sudah banyak yang paham ya, karena tahun kemarin kan sudah melaksanakan UNBK. Ini bedanya hanya ANBK. Secara sistematis ataupun alur pelaksanaannya baik itu semi online atau online sama, hanya isinya saja yang berbeda. Kalau untuk spesifikasi komputer servernya ya ini yang uh, harus dimiliki oleh sekolah ya. RAM-nya 16 GB minimal, CPU-nya kemudian yang core-nya juga banyak, kemudian juga ya intinya high spec lah kalau untuk pelaksanaan semi online. Jadi pengadaan komputer servernya itu yang mungkin di pihak sekolah nggak semuanya punya ya. Kecuali kalau untuk komputer klien kan spek minimum, atau di sini kita sebut komputer klien itu yang digunakan untuk siswa dalam pelaksanaan ujian. Untuk spek minimum pun udah bisa, tapi yang mungkin agak memberatkan yang komputer servernya ya. Kalau untuk aplikasinya nanti memakai VHD, kemudian nanti mengakses ujiannya, asesmennya memakai browser, exam browser klien untuk siswa, kemudian untuk proktor ataupun operator menggunakan browser proktor. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Danus. Kemudian kalau pelaksanaannya secara semi online, maka bandwidth internetnya saya rasa sesuai dengan yang dipaparkan dari pihak Kemdikbud. Untuk bandwidthnya 2 megabit cukup ya, karena hanya untuk sinkronisasi ke klien. Dan connect-nya pun pakai LAN, lokal saja pelaksanaannya dari tiap-tiap sekolah. Nah, kalau yang full online, maka harus saya akui memang bandwidth-nya itu harus besar, karena nanti satu sekolah 30 siswa tersebut kan mengakses bareng-bareng asesmen nasionalnya, otomatis diperlukan bandwidth yang besar. Ini 15 komputer klien tuh maksudnya dibagi ya, kan tadi satu batch satu hari dibagi 2 sesi, kalau pesertanya 30, jumlah komputernya 15. Nah, sedangkan rata-rata mungkin kalau di sekolah-sekolah yang pedalaman ataupun yang lokasinya jauh, mungkin terkendala kecepatan bandwidth sama sinyal koneksi internet, nah itu yang agak repot kalau misal pelaksanaannya full online. Untuk pengetesan bandwidth-nya nanti operator sekolah bisa pakai speed test untuk mengetahui seberapa cepat sih akses di sekolah saya gitu. Kalau misal pelaksanaannya secara online.
Ya, itu tadi kurang lebih materi singkat terkait AN yang bisa saya sampaikan. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan operator yang ketinggalan materi, tenang aja, ini sudah untuk video virtual meetingnya sudah direcord, direkam. Nanti akan kami share di Facebook dan YouTube. Kemudian semua materi, baik itu yang PDF, PowerPoint, ataupun video penjelasan singkat dari Kemendikbud, akan kami upload di Google Drive, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendownload masing-masing ya. Untuk alamat linknya nanti akan kami berikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wildanus. Monggo, Mas Danus, mungkin bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu Verval TIK. Silahkan. Untuk materi dari saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan untuk tanya jawab setelah materi Verval TIK. Terima kasih.